Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Puspitasari dari Prodi Akuntansi 20E. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai persepsi dan pengambilan keputusan individu. Yang pertama, kita akan membahas apa yang dimaksud dengan persepsi. Persepsi adalah proses individu mengorganisasikan dan menginterpretasikan kesan sensoris untuk memberikan pengertian pada lingkungannya. Lalu kita akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi persepsi seseorang. Yang pertama, faktor yang mengganggu persepsi dipengaruhi oleh penilai pada objek atau target yang dinilai atau pada situasi di mana persepsi itu dibuat. Selanjutnya adalah membuat penilaian atas orang lain. Yang pertama, kita akan membahas mengenai teori atribusi. Teori atribusi menjelaskan cara kita menilai orang dengan berbeda, bergantung kepada pengertian yang kita atribusikan pada sebuah perilaku. Yang kedua adalah jalan pintas dalam menilai orang lain secara umum. Yang pertama adalah persepsi selektif. Persepsi selektif adalah kecenderungan untuk secara selektif menginterpretasikan apa yang seseorang lihat dalam basis minat, latar belakang, pengalaman, dan sikap seseorang. Yang kedua adalah efek halo. Efek halo adalah kecenderungan untuk menggambarkan impresi umum mengenai seorang individu berdasarkan karakteristik tunggal. Lalu selanjutnya adalah efek kontras. Efek kontras adalah evaluasi dan karakteristik seseorang yang dipengaruhi oleh perbandingan dengan orang lain yang baru muncul, yang berperingkat lebih tinggi atau rendah dalam karakteristik yang sama. Selanjutnya adalah stereotip. Stereotip adalah ketika menilai seseorang berdasarkan persepsi mengenai kelompoknya. Lalu subbab selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi spesifik dari jalan pintas dalam organisasi. Yang pertama adalah wawancara kerja. Yang kedua adalah ekspektasi kinerja. Ekspektasi kinerja adalah ketika orang-orang mencoba untuk memvalidasi persepsi mereka mengenai realita. Yang ketiga adalah evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja bergantung pada proses perpetual. Selanjutnya adalah hubungan antara persepsi dan pengambilan keputusan individual. Pengambilan keputusan terjadi sebagai reaksi atas sebuah masalah. Ketika adanya perbedaan antara situasi sekarang dan situasi yang diinginkan, yang mengharuskan adanya pertimbangan alternatif suatu tindakan. Setiap keputusan membutuhkan kita untuk menginterpretasi dan mengevaluasi informasi. Data yang kita terima dari banyak sumber perlu disaring, proses, dan interpretasi. Selama proses pengambilan keputusan, kesalahan perseptual seringkali muncul sehingga dapat membiaskan analisis dan kesimpulan. Selanjutnya adalah pengambilan keputusan dalam organisasi. Pengambilan keputusan dalam organisasi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pengambilan keputusan rasional. Pengambilan keputusan rasional adalah sebuah model pengambilan keputusan yang menjelaskan bagaimana individu seharusnya berperilaku untuk memaksimalkan hasil. Yang kedua adalah rasionalitas terbatas. Rasionalitas terbatas adalah proses pengambilan keputusan dengan membangun model yang disederhanakan yang mengeluarkan fitur esensial dari masalah tanpa menangkap sebuah kompleksitas. Yang ketiga adalah intuisi. Intuisi adalah sebuah proses tanpa sadar yang diciptakan dari pengalaman yang diperoleh oleh suatu individu. Selanjutnya adalah bias dan kesalahan umum dalam pengambilan keputusan. Terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama adalah bias terlalu percaya diri. Bias terlalu percaya diri adalah ketika seseorang cenderung percaya diri dengan kemampuan diri sendiri dan sering tidak sadar mengenai bias ini. Yang kedua adalah bias jangkar. Bias jangkar adalah kecenderungan untuk bertahan pada informasi awal dan gagal menyesuaikan dengan informasi selanjutnya. Yang ketiga adalah bias konfirmasi. Bias konfirmasi adalah
kecenderungan untuk mencari informasi yang membenarkan pilihan pada masa lampau untuk mengurangi informasi yang menentang penilaian masa lampau. Yang keempat adalah bias ketersediaan. Bias ketersediaan ketika kecenderungan seseorang berdasarkan penilaian informasi yang siap tersedia bagi mereka. Selanjutnya adalah eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen meningkat pada sebuah keputusan sebelumnya meskipun adanya informasi negatif. Selanjutnya adalah kesalahan acak. Kesalahan acak adalah kecenderungan individu untuk percaya bahwa ia mampu memprediksi hasil dari peristiwa acak. Yang ketujuh ada aversi resiko. Aversi resiko adalah kecenderungan untuk lebih memilih hasil yang pasti dari jumlah menengah daripada hasil yang lebih beresiko. Selanjutnya adalah bias retrospeksi. Bias retrospeksi adalah kecenderungan yang salah mempercayai sesudah hasil dari suatu peristiwa bahwa seseorang tadinya akan dapat memprediksi secara akurat. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh dalam pengambilan keputusan, yaitu perbedaan individu dan batasan organisasi. Perbedaan individu mencangkup kepribadian, jenis kelamin, kemampuan mental, dan perbedaan budaya. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah kepribadian. Kepribadian memiliki riset tentang kepribadian yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan dipengaruhi oleh kepribadian. Yang kedua adalah jenis kelamin. Jenis kelamin ada riset yang menyatakan atas kontemplasi memiliki pandangan mengenai perbedaan jenis kelamin dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah kemampuan mental. Orang dengan level kemampuan mental yang tinggi mampu memproses informasi dengan cepat. Selanjutnya yang keempat adalah perbedaan budaya. Banyaknya literatur riset perilaku organisasi tentang pengambilan keputusan. Yang kedua, subbab dalam pengambilan keputusan adalah batasan organisasi. Batasan organisasi terbagi menjadi 4, yaitu evaluasi kinerja, sistem imbalan, peraturan baku, dan batasan waktu akibat sistem. Yang pertama kita akan membahas mengenai evaluasi kinerja. Dilakukan oleh manajer berdasarkan kriteria dasar sebuah perusahaan. Yang kedua adalah sistem imbalan, dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah peraturan baku. Organisasi membuat peraturan dan kebijakan untuk mengarahkan individu bertindak sesuai dengan aturan. Yang keempat adalah batasan waktu akibat sistem. Semua keputusan yang dibuat oleh manajer memiliki tenggat waktu eksplisit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai 3 kriteria keputusan etis. Yang pertama ada utilitarianisme, yaitu sebuah sistem di mana keputusan dibuat untuk memberikan yang terbaik dalam jumlah terbanyak. Yang kedua adalah whistleblower. Whistleblower ketika individu yang melaporkan praktik tidak etis yang dilakukan pemberi kerja kepada pihak luar. Yang ketiga adalah etika perilaku. Etika perilaku menganalisis bagaimana orang sebenarnya berperilaku ketika dikonfrontasi dengan dilema etis. Selanjutnya ada perilaku kreatif. Perilaku kreatif dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah formulasi masalah, yaitu mengidentifikasi masalah yang membutuhkan solusi. Yang kedua adalah pengumpulan informasi, yaitu tahapan ketika solusi yang mungkin diinkubasikan dalam pikiran individu. Yang ketiga adalah pemunculan ide, yaitu melibatkan pengembangan solusi dari suatu masalah. Yang keempat adalah evaluasi ide, evaluasi dari suatu solusi potensial untuk mencari yang terbaik. Selanjutnya kita akan membahas penyebab perilaku kreatif. Penyebab perilaku kreatif terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah potensi kreatif. Sifat dari orang kreatif adalah memiliki kepribadian proaktif, kepercayaan diri, mengambil resiko, dan daya tahan. Yang kedua ada lingkungan kreatif. Banyak studi yang menjelaskan bahwa tim yang beragam bisa membuat seorang individu menjadi lebih kreatif. Yang terakhir, kita akan membahas mengenai keluaran dari kreatif. Tahapan akhir dari kreativitas adalah hasil. Kita dapat mendefinisikan keluaran dari kreatif sebagai ide atau solusi yang dinilai baru dan berguna
berguna oleh pemangku kepentingan yang relevan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.